Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nuzana dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Soal yang pertama adalah sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tugas Bank Sentral Bank Indonesia yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas Bank Sentral Indonesia yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi OJK, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Soal nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual atau permintaan dan penawaran terhadap berbagai efek, yaitu surat berharga yang bersifat jangka panjang di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Saham syariah, pada hakikatnya konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Pengertian sukuk, sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset dan jasa atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya menurut Otoritas Jasa Keuangan.
Pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio atau kumpulan efek oleh manajer investasi. Berbeda dengan saham dan sukuk yang merupakan efek atau surat berharga, reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi pada reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atas reksadana tergantung bentuk hukum reksadana tersebut. Dalam syariah Islam, terdapat surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, serta terdapat surat berharga syariah yang tidak dapat diperjualbelikan. Saham dan sukuk termasuk ke dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana sendiri merupakan surat berharga syariah yang tidak dapat diperjualbelikan. Soal yang terakhir, soal nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Prinsip tolong-menolong menjadi salah satu poin penting dalam konsep asuransi syariah. Sesama nasabah memang diwajibkan untuk saling berdharma dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang dilakukan ketika salah satu nasabah terkena musibah dan mengalami kerugian, sehingga pihak perusahaan asuransi hanya akan bertindak sebagai pengelola dana saja di dalam konsep asuransi syariah. Konsep tolong-menolong yang terkandung dalam asuransi syariah adalah adanya dana tabaru tersebut tolong-menolong di antara peserta asuransi untuk menanggung risiko secara bersama-sama atau sharing of risk. Jika ada salah satu peserta yang mengalami kecelakaan atau kematian, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu peserta yang mengalaminya, atau dalam istilah asuransi disebut dengan klaim. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap penjelasan yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan, baik kata maupun perbuatan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.